Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi propaganda dari Valen Aka Umar, di mana dalam videonya dia menunjukkan Alkitab LGBT. Dalam narasinya seakan-akan kita orang Kristen mayoritas menyetujui hal tersebut. Padahal Alkitab tersebut justru bertentangan dengan Alkitab kita pada umumnya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ini nih, ada Bible yang cukup aneh guys. Ini Bible untuk kaum pelangi guys. Jadi ini gambarnya kan udah tahu ya, kalau gambar seperti ini kan pasti identik dengan kaum-kaum yang seperti itu ya. Nah kayak gini nih. Ini saya dekatkan, ini bisa dilihat ya. The Queen James Bible ya. Jadi ini nggak rekayasa loh guys. Ini juga ada tulisannya nih ya. Nah ini jelas ya. The Queen James Bible ya. Coba saya baca dulu di sini. The Queen James Bible ya. Copyright tahun berapa ini ya? 2012 by queenjamesbible.com. Di sini juga dikatakan, Bang Umar bisa aja. Nih ya, saya kasih tunjuk loh. Aku nggak bohong. Khusus untuk kaum pelangi ya. Jelas ya, bisa di screenshot nanti. Jadi aku nggak habis pikir loh, kok ada bisa muncul kitab suci seperti ini gitu loh. Apakah dari teman-teman Kristen nggak ada yang yang istilahnya itu mengkanter gitu loh? Gimana ya? Atau mungkin Mas Andri Tunggal deh. Jadi gini loh, Mas Andri Tunggal, ini untuk Mas Andri Tunggal aja ya. Kira-kira bener nggak sih ini gitu loh? Ini beneran loh, Queen James Bible. Jadi ini tulisannya The Queen James Bible. Ini ngambil dari King James Version gitu loh. Tapi ada sedikit yang hurufnya, terus ada satu kata di situ yang mungkin ada perubahan gitu, ada perubahan makna ya. Jadi The Queen James Bible ini diperuntukkan untuk kalangan pelangi guys. Kayak begini nih ya kitabnya. Ini beneran loh ini. Gak bohong, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau sudah ada ini ya, kira-kira ya kan, kira-kira untuk perkawinan sesama jenis diperbolehkan nggak? Orang kitabnya sudah ada loh. Kira-kira kalau kitabnya untuk kaum pelangi sudah ada, terus pernikahan sesama jenis itu diperbolehkan nggak di dalam kekristenan? Mungkin dari Mas Andri Tunggal bisa jawab sendiri ya. Kalau misal nggak boleh, kenapa kok ada kitab untuk kalangan pelangi guys? Ini kitabnya ya, The Queen James Bible. Kenapa gitu loh ya? Apakah sudah menjadi hal yang sah di luar sana kan? Kalau di Indonesia kan belum ada. Saya berharap di Indonesia mungkin juga bisa ada kayak begini. Kalau di luar negeri ada, kenapa di Indonesia tidak ada? Ya. Mungkin saya usul kepada Pak Pendeta Anwar Chen ya. Buatlah Pak, ya kan? Ini kan luar negeri juga udah buat Pak. Ini kan beneran loh kitab suci loh ini. The Queen James Bible diakui di daerahnya sana gitu loh. Barusan kita saksikan bagaimana Valen Aka Umar mempromosikan kitabnya kaum LGBT. Dalam narasinya, seakan-akan kitab tersebut resmi dikeluarkan oleh gereja. Faktanya, para editor Queen James Bible tidak diketahui identitasnya, kepercayaan skolastik mereka tidak diketahui. Mereka adalah orang-orang yang mendukung kaum LGBT. Untuk menjustify dosa mereka, mereka membuatkan kitab sendiri. Bayangkan, jika semua dosa membenarkan dosa dengan mengubah kitab. Bayangkan berapa banyak kitab yang akan diproduksi. Gantinya merubah perilaku yang salah,
Mereka memilih merubah isi Alkitab. Padahal Alkitab sangat jelas posisinya dengan perilaku LGBT, bahwa tindakan demikian adalah kejijian di mata Tuhan. We're challenging the author of this trash that you call the Bible. I'm challenging you. I'm challenging all of you that had input putting together your rainbow trash. That's right. This so-called Bible, this is what I think of the writer and you that came together. Amen. Teman-teman lihat, kita orang Kristen membuang Alkitab itu di tempat sampah. Kembali ke Falen Aka Umar. Jika menggunakan standar dia, kita juga temukan sebagian Muslim yang mendukung kaum LGBT. Seperti pada video berikut. Bahkan ada satu video lagi yang saya tampilkan kepada Bapak Ibu semuanya, tetapi ini bukan di Indonesia ya, bukan di Indonesia, tapi saya sangat ngenes melihat video ini. Baik, coba lihatlah video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bapak Ibu semuanya, ya tidak bisa kita pungkiri inilah akhir zaman ya Bapak Ibu semuanya. I'm very, very happy and honored to be part of this ceremony. Participer à cette cérémonie. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Same-sex marriages are taboo in Islam, but Zayed doesn't care. He wants to break new ground. Sebuah masjid di Berlin, Jerman mengibarkan bendera pelangi untuk mendukung komunitas LGBT. Pengibaran tersebut dilakukan menjelang sholat Jumat di depan kerumunan kecil termasuk senator budaya Berlin. Tak hanya mengibarkan bendera pelangi, jemaah yang hadir bahkan mengenakan stiker serupa. Kita sudah saksikan bersama, di mana ada kaum muslim menjalankan pernikahan sesama jenis, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bahkan ada masjid yang mendukung LGBT. Jadi, jika menggunakan standar yang sama, apakah kaum muslim ini mewakili Islam keseluruhan? Tentu saja Falen Aka Umar akan mengatakan tidak. Karena dia menggunakan standar ganda. Tadi dia menyarankan untuk kitab LGBT berlaku di Indonesia. Karena di luar sana sudah ada kitab LGBT. Pertanyaan yang sama juga ditujukan pada Umar, kenapa pernikahan sesama jenis tidak dilakukan saja di Indonesia, kan di luar sana sudah ada umat muslim yang melakukan hal tersebut. Kenapa tidak buatkan Quran LGBT saja sekalian, biar mendukung kaum yang tadi menikah sesama jenis? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap propaganda yang dilakukan Falen Aka Umar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang.
tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.